Ada kalau perjalanan menuju apa namanya majelis ilmu itu kan ada pahalanya. Ya, terus kalau kita yang apa lewat Zoom kayak gini tuh apa hitungannya perjalanan apa enggak? Apa tolab ilmunya aja? Ya, ya insya Allah dengan adanya kita on air seperti ini, mudah-mudahan aja kita berharap seperti itu gitu. Tapi karena kita kondisinya mungkin ya ada yang jauh, kalau umpamanya kita offline, mungkin yang dari Blitar, yang dari Kediri, yang dari mana saja gitu, nggak bisa ikut hadir gitu. Tapi dengan adanya sarana seperti ini kita memanfaatkan, ini pun kan dari Allah juga. Ya masalah pahala kita serahkan kepada Allah. Yang jelas ketika kita mentadaburi, ilmu itu sampai kepada kita dan kita paham ketika kita bersungguh-sungguh. Tapi ya itu syaratnya kita tetap harus bersungguh-sungguh, jangan disambi gitu kan. Kalau disambi itu kan hanya didengarkan aja, kemudian tidak fokus. Berarti ya mungkin di situ ada pengaruh terhadap pemahaman, ada pengaruh juga terhadap pahalanya. Maka dari itu ketika kita niat betul-betul untuk tolab ilmi, walaupun lewat udara, insya Allah kalau kitanya sungguh-sungguh, Allah tetap akan menetapkan pahala dan insya Allah hidayah ilmu akan didapatkan. Begitu dok barangkali. Amin, amin, amin. Ya, oke. Kita mulai ya. Ustazah, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Belum loh. Terima kasih Dokter Win. Iya. Iya, belum. Taqabbalu minna wa minkum. Sama-sama semuanya ya. Sama-sama semuanya, tidak ada terlambat dan bagi kita bukan hanya di momen Idul Fitri aja, setiap hari, setiap bertemu, semoga antara kita saling memaafkan dan insya Allah ketika ada seseorang dengan sesama Muslim bertemu kemudian dia menjabat tangan, maka di situ akan digugurkan dosa-dosanya kapanpun itu. Nah, tapi sementara ini kita tidak bisa berjabat tangan ya dok. Iya. Kapan dong kita main ke Ustazah ya? Iya. Selamatnya ya. Kakinya Mbak Susi sembuh. Kenapa dia? Jangan kaget kalau umpamanya tempat saya ya mungkin agak jauh, kemudian sederhana ini, monggo saya siap untuk dikunjungi. Tapi saya kabarin dulu sebelumnya, ya sebegini adanya. Iya. Ya, kapan ini ya kita janjian? Iya. Tapi mohon maaf, seumpamanya mau ke rumah saya itu, saya di WA dulu ya, jangan-jangan saya lagi di luar. Iya. Iya, siap. Iya. Siap. Terima kasih sebelumnya. Biasa Sundanya. Kenapa Dokter Win? Biasa Sunda. Tiasa, Dokter Win Tiasa kenapa? Karena Mama kan orang Sukabumi. Oh, subhanallah. Ya Allah. Iya. Jadi nanti kita bisa cakap-cakap Sunda sedikit. Saya cuma ngerti ngomongnya susah. Sering mudik ke Sukabumi tak dok? Enggak, karena Eyang udah pada meninggal, Mama juga. Tapi sekarang banyak yang di Bandung. Tante-tante sama oma-oma banyak di Bandung. Bandungnya di mana dok? Banyak, ada di Cibangkong, ada di Sawah Kurung, ada di Lingkar Selatan. Itu daerah kota semuanya dok. Saya di Poponya dok. Oh, agak ke sana sedikit. Oh, Popo ya. RS Santosa sekarang ya. RS Santosa. RS Santosa, terus sayanya ke sebelah baratnya. Nah, senang banget deh. Kapan-kapan dok kita mudik. Iya, mudik bareng ya. Senang banget. Ya. Nanti kalau dokter bawa mobil saya ajak. Iya. Oke. Terima kasih. Oh, banyak rencana nih. Cita-cita. Harapan. Hidup dok. Iya benar. Selalu ada harapan dan rencana. Alhamdulillah. Iya. Mari silakan. Oke. Mbak Susi, share anunya Mbak Susi izin share Iya. Sudah. Oke. Iya. Oke, ini kesempatan pertama Mbak Susi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat
apa? Al-Isra Al-Isra ayat 24. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini pada orang tua. Monggo diuraikan. Paham. Ya, ini Ustazah, saya juga mengalami sedikit problem ini dengan orang tua itu. Di sini di Al-Isra ayat 24 kan begini ya tuntunannya, supaya mendoakan. Ya, ini doa yang standar ya, mendidik Iya. seperti itu. Padahal bukan saya sering baca-baca di konsultasi itu, orang tuanya itu ini pada saat waktu dia kecil disia-siakan ya, disia-siakan sehingga anak ini merasa tidak. Tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi kalau doanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil, itu kan sangat istilahnya ada kesalahan di situ. Nah, kalau dia mengikuti pola asuh seperti orang tuanya, seperti di dalam doa ini, kan jadi buruknya itu enggak selesai-selesai. Maka dari itu kita ini berusaha untuk menjadi putra-putri yang soleh dari orang tua kita. Abaikan aja, karena kita mohon maaf, kita ini kan berusaha ingin mendapat anak yang soleh, dan kita pun insya Allah menjadi figur bagi anak kita, bagaimana supaya anak kita pun nanti soleh. Nah, ketika kita mohon maaf ada seseorang umpamanya yang dia waktu kecilnya itu disia-siakan oleh orang tuanya, tapi insya Allah barangkali di situ Allah memberikan hidayah kepada anak yang disia-siakan itu, sehingga anak tersebut menjadi soleh atau solehah. Nah, maka ketika dia mendapat pendidikan soleh, artinya dia paham tentang agama, ya kita berpikirnya harus positif. Artinya lah orang tua saya ini, atau kata si orang itu, orang tua saya ini dulu menyia-nyiakan saya. Ya untuk apa umpamanya saya seperti jangan ada kalimat gitu. Jadi kita kembalikan kepada diri kita, ya ini merupakan sudah qadarullah bahwa waktu kecil saya ternyata disia-siakan oleh orang tuanya. Tapi saya punya keyakinan seandainya orang tua saya umpamanya mulus di dalam berumah tangganya, mulus di dalam ekonominya, mungkin insya Allah akan lebih sayang kepada saya. Tapi sekarang ini saya paham bahwa saya ini akan berusaha untuk menjadi anak yang soleh, maka tetap saya mendoakan kepada orang tua, dan menyia-nyiakannya orang tua kepada saya maafkan gitu. Dan itu pun boleh jadi seandainya orang tuanya itu paham agama, mungkin dia pun akan merasa nangis waktu kecil menyia-nyiakan anaknya gitu. Insya Allah. Jadi ini solusinya semuanya akan bisa selesai dengan paham Al-Quran sama Sunnah. Jadi di antara anak mungkin dulu saya nggak pernah diurus, jadi tidak akan ada pemikiran dendam kepada orang tua. Begitu juga orang tua, aduh iya, waktu kecilnya dia kok saya sia-siakan, ternyata sudah dewasa, dia sudah berumah tangga, malah yang paling sering menolong kepada orang tuanya, yang paling sering memuliakan malah dia yang disia-siakan. Maka dari itu, insya Allah ketika Allah memberikan hidayah di waktu senja kepada orang tuanya, pasti orang tuanya pun merasa senang gitu dengan sikap si anaknya itu. Insya Allah, umpamanya terjadi di antara kita bahwa orang tuanya itu menyia-nyiakan, saya yakin tidak akan ada orang tua yang memang betul-betul menyia-nyiakan dengan sengaja, tapi boleh jadi berbenturan dengan masalah ekonomi, dengan masalah problem keluarga, mungkin seperti itu, Dok. Tidak, mungkin seperti itu. Atau mungkin terjemahannya itu maksudnya bukan
telah mendidik atau mungkin telah menyayangi ya mungkin ya. Kasih sayang itu bisa berupa beda tampilan ya. Maksudnya bagaimana redaksi doanya ini ya? Iya, Kalau iya. Monggo, coba diterjemahkan lagi. Baca dulu terjemahannya, monggo. Coba dipahami. Wahfid dan rendahkan. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka, oh iya, berdua telah mendidik aku pada waktu kecil, sayangilah ya. Itunya itu ya. Iya. Iya. Ini yang memerintahkan untuk mengucapkan ini adalah Allah. Maka apapun yang kita ucapkan nggak usah melebihi yang punya gitu kan. Maka dari itu seumpamanya ya kita memahaminya dalam hal kama robbayani sebagaimana engkau telah mendidikku, sebagaimana mereka berdua orang tua itu telah mendidikku, kalimatnya telah mendidikku ya berarti identiknya aja gini, ketika waktu orang tua mendidik si anaknya itu menyia-nyiakan, bahkan umpamanya kasih sayangnya kurang, ya maka doanya si anaknya itu sebagaimana mereka berdua mendidikku di waktu kecil, tuh kalimatnya gitu. Oh dulu menyia-nyiakan, ya boleh jadi bisa dipahami aja oleh Allah sebatas itu pula mungkin Allah memberikan kasih sayang kepada orang tua, kedua orang tua kita. Tapi kita pun kan apakah tega, yang jadi pertanyaan itu apakah tega seandainya Allah menyia-nyiakan kepada kedua orang tua kita? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, kalau toh tidak tega, berarti ya kita berubah pola pikir. Memang dulu orang tua kita menyia-nyiakan kita, tapi mudah-mudahan ya Allah menyia-nyiakannya mereka itu tidak ada unsur kesengajaan, tapi barangkali karena waktu itu orang tua kita dalam posisi usia kita masih kecil, mungkin hawa nafsu mereka, syahwat mereka banyak problem sehingga anaknya itu disia-siakan, mungkin seperti itu. Tapi kita sebagai putra-putri yang soleh, ya Allah ampunilah kedua orang tua saya. Nah, kelalaian orang tua ketika menyia-nyiakan, dengan adanya doa kita, insya Allah kasih sayang Allah itu akan turun kepada orang tua, dan begitu pula kesolehan si anaknya itu akan bertambah. Insya Allah begitu dong, kalau pemahaman saya. Monggo, ada komentar? ya. Nggih, Ustazah. Dokter Dia, untuk melengkapi, mohon saya tadi nge-share. Oh, oke. Stop dulu. Salah. Siapa yang mau baca? Ini dong. Enggak perlu di ini. Bentar. Nih, lanjut Mbak Susi, dibaca lanjut ini. Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, hai Muhammad, terhinalah seorang lelaki yang namamu disebut di hadapannya, lalu ia tidak membaca sholawat untukmu. Ucapkanlah amin, maka saya mengucapkan amin. Lalu Jibril berkata lagi, terhinalah seorang lelaki yang memasuki bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan masih belum beroleh ampunan baginya. Katakanlah amin, maka aku ucapkan amin. Jibril melanjutkan perkataannya, terhinalah seorang lelaki yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorangnya, lalu keduanya tidak dapat memasukkannya ke surga. Katakanlah amin, maka aku ucapkan amin. Paham? Enggak. Ini apa ini Ustazah? Di tafsir ya ini? Ini hadis. Hadis. Ya, saya jelaskan
suatu saat Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, di sini kalimatnya rogiba anku imriin, hai Muhammad, terhinalah seorang laki-laki yang namamu disebut di hadapannya, lalu dia tidak membaca sholawat untukmu. Maka ketika ada yang menyebut Nabi Muhammad, umpamanya bersabda Rasulullah, maka kita refleks Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar azan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita refleks juga. Kalau di azan itu mengikuti kalimatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika kita ada siapa aja yang mengucapkan nama Nabi Muhammad, maka kita harus refleks mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim alaihi, boleh. Karena orang yang tidak mendoakan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad disebut, dikatakan oleh Jibril, terhinalah katanya. Nah, maka dari itu ini perintah dari Allah kepada Jibril supaya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalimatnya kan Jibril mendoakan kepada orang yang tidak menjawab sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka ucapannya diaminkan oleh Rasulullah, amin. Supaya kita terhindar dari kehinaan, maka ketika kita mendengar Nabi Muhammad disebut, ucapkanlah Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, kemudian di kalimat yang kedua, ini kan ucapan amin pun diperintah oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, maka tiba-tiba ya Nabi Muhammad pun mengucapkan amin, diaminin. Kemudian yang kedua, terhinalah seorang lelaki yang memasuki bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan masih belum memperoleh ampunan baginya. Nah, jadi seseorang yang apabila kemarin bulan Ramadan, kemudian sudah Ramadan lewat, si orang tersebut masih banyak dosanya tidak terampuni. Nah, di sini maksudnya apa? Berarti orang tersebut satu boleh jadi dia tidak melaksanakan puasa. Sehingga dosanya itu tidak terampuni oleh Allah. Bahkan ketika dia orang-orang melaksanakan puasa, si orang tersebut tidak berpuasa, ya berarti tambah dosa, bukannya tambah kebaikan, bukannya mendapatkan ampunan, bahkan boleh jadi dia mendapatkan dosa. Ya dosa dengan meninggalkannya ibadah Ramadan atau puasa, dosa dengan meninggalkannya qiyamul lailnya, dan dosa juga dia ya tidak sholat terutama. Kemudian dia ya infak sodakonya, pokoknya tidak berbuat baik selama bulan Ramadan dan meninggalkan puasanya, ya, maka terhinalah orang tersebut. Sehingga orang lain yang taat kepada Allah dan Rasulnya beribadah di bulan Ramadan mendapatkan ampunan, setelah akhir Ramadan ini malah tidak mendapatkan ampunan, maka terhinalah orang tersebut. Terus ini yang ketiga ini, terhinalah seorang lelaki yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorangnya, lalu keduanya itu tidak dapat memasukkannya ke dalam sorga. Artinya apa? Berarti si anaknya itu dia tidak menjalankan ibadah waktu bulan Ramadan, sebagaimana ini identik dengan nomor 2 tadi. Dan boleh jadi ketika bulan Ramadan dia tidak mendoakan orang tuanya. Jadi ketika dia tidak sholat, berarti kan kapan dia untuk dirinya sendiri aja dia tidak melaksanakan ibadah, apalagi dia untuk orang tuanya. Tidak mendoakan kepada orang tuanya, tidak melaksanakan taat kepada Allah. Nah, jadi bagi orang yang beriman, orangnya jadi untuk anak yang soleh itu kan dia melaksanakan ibadah puasa. Maka ketika dia melaksanakan ibadah puasa, berarti itu termasuk membantu meringankan beban orang tua juga. Setelah itu dia berdoa kepada Allah untuk ampunan dari dosa-dosanya orang tua. Sehingga insya Allah dengan doanya si putra putri yang soleh kepada orang tuanya di bulan Ramadan, Allah akan mengabulkan doa tersebut. Tapi ternyata ada orang yang tadi enggan untuk melaksanakan ibadah, sehingga orang tuanya itu dia berdosa, tidak ada ampunan umpamanya karena tidak ada doa dari anaknya. Gitu, penekanannya ke situ anak yang soleh. Ustadzah,
Ya. Di sini kok apa namanya? Redaksinya itu disebutkan lelaki, seorang lelaki. Kenapa kok sifatnya tidak umum gitu, laki perempuan gitu ya? Kenapa kok? Jadi apakah Saya sudah kewajiban menjelaskan di mendoakan itu? awal-awal. Iya, iya. Enggak, maksud saya di apa namanya? Di hadis ini tidak disebutkan umum. Maksudnya saya itu apakah kewajiban mendoakan orang tua itu ditekankan kepada orang laki-laki apa Saya bagaimana? sudah menyebutkan di awal-awal bahwa apabila di dalam Al-Quran itu yang disebut laki-laki atau hadis yang mengatakan laki-laki, di situ perempuannya plus. Oh, oh, oh gitu. Tapi ketika disebut perempuan, laki-laki tidak ikut. Tapi ketika disebut laki-laki, perempuan ikut. Oh, gitu anunya ya. Ya. Defaultnya namanya kalau disebut Ya. laki itu termasuk perempuan, tetapi kalau disebutkan perempuan saja Betul. itu laki-laki enggak? Oh, Ya. gitu. Sebagaimana Rumusnya ini, ya. apa namanya di dalam Al-Quran itu kan rata-rata minal muslimin, dari orang-orang yang muslim. Dilihat dari segi grammar bahasa Arab, muslimin itu khitobnya atau konotasinya khusus untuk muslimin itu laki-laki yang Islam. Kalau untuk perempuan itu adalah muslimat. Nah, tapi tidak disebutkan muslimin wal muslimat, enggak. Yang disebutkan adalah muslimin. Berarti ketika disebutkan muslimin, berarti si muslimat itu ikut. Gitu. Tapi ketika dikatakan perempuan muslimat, berarti laki-laki tidak ikut. Makanya di dalam hal bab ghibah ya, bab apa namanya, atau yang disebut itu adalah perempuan, wahai apa ya ayuhan nisa, wahai para perempuan katanya. Nah, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah itu, kalau itu khusus untuk perempuan. Karena kenapa? Ya biasanya kan yang matanya agak-agak gimana ya, ada rasa iri, ada rasa dengki, suka ngomongin, rata-rata kan perempuan. Perempuan yang mana? Mohon maaf. Tentunya perempuan yang jauh dari Al-Quran sama Sunnah. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan kita solihah semua ya bunda-bunda. Amin, solihah. Ya. Amin. Itu pun tadi saya jelaskan. Ya. Ya, terima kasih, Ustazah. Tanya lagi Ustazah, yang Ya, terakhir ini. Terhinalah seorang laki yang menyumpahi kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke surga. Jadi ini penekanannya pada si anak ya, bukan pada orang tuanya ya. Bukan. Ketika anak tidak mendoakan orang tua. Oke. Jadi bagaimanapun orang tuanya jahat apa enggak, apa kayak gitu, perintahnya tetap harus didoakan ya. Iya. Berusaha si anaknya itu walaupun disia-siakan sejak kecil umpamanya, dia tidak dididik dalam agama, itu tanggung jawab si orang tua nanti di hadapan Allah. Makanya kalimat di dalam Al-Quran itu kan angpusakum wa ahlikum naro. Angpusakum, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari siksa api neraka. Nah, itu kan penekanan kepada orang tua. Di situ penjabarannya panjang. Ketika si orang tua itu mendidik anaknya di dalam agama, ada yang nurut, ada yang enggak si anak itu. Ketika orang tua itu sudah menyampaikan dakwah kepada anaknya, mengajak kepada kebaikan, ketika dia nurut, insya Allah dia akan mendapatkan barokah dari doa orang tua. Tapi ketika si anak itu menyia-nyiakan, nggak nurut maksudnya, sudah saya diajak dia untuk sholat, saya pun didik, bahkan saya masukin pondok, malah dia itu tetap aja. Nah seperti itu. Nah itu sudah lepas dari tanggung jawab orang tua ketika dia dewasa si anak itu. Maka ketika dia mempertahankan maksiatnya, tidak menghiraukan ajakan orang tua untuk berbuat baik, kemudian bahkan seperti tadi di Ramadan dia tidak pernah berdoa, akhirnya kan seandainya orang tua tadi itu punya kesalahan, ya tidak ada doa dari anaknya. Apalagi terutama orang tua yang sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal, ketika meninggalnya itu masih punya dosa umpamanya. Berarti tidak didoakan oleh anaknya.
ya bahaya. Bahayanya apa? Ya tadi kan tidak memasukkan ke dalam surga. Khawatir. Tapi mudah-mudahan kita ini termasuk putra-putri dari orang tua kita yang soleh-soleha, mudah-mudahan bisa mengajak orang tua kita, artinya mendoakan kepada orang tua untuk bisa masuk surga. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal itu gimana sih, Tata? Ya itu nih kalimatnya. Ya ini ya. Jadi dibaca ya, Ya kayak tetap gini ini ya. dibaca, kasih sayang. Ya, ini. Allahumma fi atau Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu ya. Ya, kalau kita mau perpanjang kan begini, ya Allah mohon diampuni segala dosa-dosa orang tua, dan mohon orang tua saya yang sudah mendahului dikasih keselamatan dari fitnah dan siksa kubur, dan dari siksa api neraka. Dan mohon ya Allah di alam kuburnya dikasih luas tempatnya dan terang benderang. Dan mohon ya Allah kami yang masih hidup dan orang tua yang sudah mendahului kami, semuanya dimasukkan oleh Engkau ke dalam surga Firdaus. Itu cuma kalimat yang terurai. Yang tidak terurainya, ya Allah semoga Engkau mengampuni kepada mereka dan merahmatinya. Cukup dengan dua kalimat disingkat. Enggak perlu baca Al-Fatihah kayak ya apa atau apa namanya? Surat apa itu namanya? Yasin pakai gitu enggak ya? Saya belum menemukan dalilnya masalah itu. Oh, jadi kalau yang meninggal ya cukup begini ya. Itu tadi yang Ustazah bacain itu tadi ada ya, lengkapnya itu ada ya doanya. Itu doa kita, redaksinya mau mengikuti kita sendiri, kan kita yang perlu supaya orang tua. Oke. Jadi maksudnya boleh pakai bahasa Indonesia begitu kah? Iya. Daripada kita baca bahasa Arab sudah nggak jelas, terjemahannya nggak paham, bahasa kita aja. Oke. Ya. Siap. Ustazah, Lanjut ya. kalau salah satu orang tua, mungkin banyak juga kan kasus seperti itu, salah satu orang tuanya itu non-Muslim. Apakah? Kalau non-Muslim, kan saya sudah menyampaikan, kalau nggak salah di dalam ayat ini, walaupun kamu memintakan ampun beberapa kali sampai 70 kali, kalau dianya musyrik yang nggak sampai. Nggak ada. Kecuali kalau si anak itu mendoakan kepada orang tuanya, ya Allah semoga Engkau memberikan hidayah kepada orang tua. Nah, kalau hidayah iya, karena Allah yang memiliki. Barangkali ketika nanti dia di akhir hayatnya si orang tua tadi, boleh jadi dia bisa menjadi mu'alaf. Ketika mu'alaf dan betul-betul keluar dari hati nuraninya, insya Allah semua dosa-dosa yang ketika dia non-Muslim, dia diampuni dosa-dosanya. Tapi kebaikan selama dia dalam kekafiran itu, insya Allah akan dijadikan pahala oleh Allah. Semua kebaikannya. Mulai dia balik sampai dia usia lanjut, insya Allah kebaikannya akan dibalas oleh Allah dengan pahala, tapi dosanya itu digugurkan. Nah itu, maka bagi orang yang mu'alaf ada dua pahala. Yaitu pahalanya itu tadi, yang selama dia non-Muslim, dia betul-betul di situ dermawan, amal solehnya baik, dijadikan oleh Allah pahala. Begitu dia masuk Islam, betul-betul dia menjalankan keislamannya, dan betul-betul dia tolab ilmi istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran sama sunnahnya, insya Allah pahalanya double. Hadis itu di dalam Muslim. Tadi kalau dilihat dari hadis yang tadi, Ustazah, kan ini ya, sepertinya apa namanya ya ini ya, itu kan bukan yang hadis tadi ya, Ustazah, itu kan doanya yang utama adalah kasihanilah kedua orang tuaku ya, kan itu sepertinya itu yang yang akan dikabulkan dia. Entah itu non-Muslim atau tidak, kelihatannya dikabulkan sama Allah. Ya, mohon maaf. Enggak, ini khusus untuk Muslim. Salah, iya. Enggak. Penekanannya kepada orang yang anaknya soleh tadi, mendoakan ini untuk orang tuanya. Tapi penekanannya kepada orang yang orang tuanya itu tidak mendapatkan hidayah, mohonlah langsung aja kepada Allah. Ya Allah, orang tuanya kan kita mohon maaf, tapi coba sebagai anak yang sudah
menjadi Islam, ketika mendapatkan orang tuanya belum masuk Islam, tetap kita melaksanakan dakwah dengan ajakan yang betul-betul santun gitu kepada orang tuanya. Ya. Tapi semuanya pun ya kembali masalah ilmu, masalah apapun kasih sayang Allah ya kepada kita. Ketika kita diciptakan oleh Allah pun kan dengan penuh kasih sayang. Ketika Allah menakdirkan kepada kita apapun yang terjadi baik dan buruknya dengan penuh kasih sayang juga. Monggo, Bun. Oke. Lanjut ya Mbak Susi ya. Nggih, Budu ya. Ini nomor 25. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Ini secara secara terpisah ini ya insya Allah saya paham ya. Jadi Allah itu memang yang paling tahu ya apa yang ada di hati kita. Kadang-kadang ucapan di mulut itu bilang A tapi di hati bilang B, itu ya Allah ya paham seperti itu. Nah cuma yang saya ingin nanya itu kaitannya dengan ayat sebelumnya itu gimana ya Ustazah ya? Kan tadi ada perintah wahfidz lahuma janahadzulli, rendahkanlah ya kan kamu untuk berbakti kepada orang tua itu betul-betul dengan penuh kasih sayang, betul-betul dengan lemah lembut ketika melayani orang tua, itu perintahnya. Nah, korelasinya dengan ayat selanjutnya itu Rabbukum alamu bima fi nufusikum, katanya. Tuhan kalian itu lebih mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Boleh jadi yang namanya manusia, kan si anak itu manusia. Ada kalanya dia itu ada rasa jenuh untuk mengurus orang tua. Ya Allah, saya ini jenuh sehingga di dalam hati ini seolah-olah ada grundel, tidak ikhlas lagi. Nah, di situ Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, gitu kan? Paham? Ya, maka dari itu, jika kalian orang-orang yang baik, artinya baik itu taat kepada Allah, nah tetap walaupun di dalam hati ada rasa jenuh, ada rasa jengkel untuk berbakti kepada orang tua, tapi tetap dijalani ada niat karena Allahnya. Maka sesungguhnya di sini kalimatnya ing takunu solihina fainahu kanalil awabina ghafuro. Maka ketika kamu di dalam saat putur dari taat kepada Allah, kan kamu kan perintahnya kamu harus betul-betul lemah lembut berbakti kepada orang tua. Tapi ternyata kita sebagai manusiawi yang kadang-kadang mohon maaf iri-irian gitu dengan kakak, dengan adik, hanya aku aja yang mengurus orang tua, sedangkan dia itu tidak mau ngurus, kan ada rasa jengkel gitu, entah jengkel kepada saudara kita atau kita ada rasa jenuh mengurus orang tua karena terus menerus, maka di situ kan nilai kesolehan kita ini kan rendah. Nah, seandainya kita ini punya basic iman, ya Allah, astagfirullah, mohon diampuni dosa-dosa saya, ya Allah, ternyata kok di dalam hati saya ini ada rasa gerundel, ada rasa marah, ada rasa mendengarkan orang tua itu bawelnya atau bagaimanalah, sehingga dalam hati kita ini tersakiti gitu orang tua. Loh, saya sudah melayani sebaik mungkin, tapi ternyata orang tua itu seolah-olah tidak berterima kasih kepada kebaikan saya. Mungkin ada rasa sakit hati dengan sikap orang tua itu. Maka ketika kita sadar bahwa di dalam melayani ini adalah perintah dari Allah supaya betul-betul santun kepada orang tua, ternyata kita kadang-kadang tidak santun, maka kita kembalikan kepada Allah. Fa'innahu kanalil awabina, maka sesungguhnya Allah terhadap orang-orang yang bertobat, ghafurun, Maha Pengampun. Itu Dok. Iya. Marahnya kepada orang tua sehingga berbulan-bulan, bertahun-tahun ada yang itu masih musuhan sama orang tuanya. Ada loh Dok itu. Saya pernah dicurhatin oleh orang tersebut. Aduh, seperti itu kata saya teh. Tapi saya ke sana itu orang tua gini, alah kamu berusaha untuk soleh, kan kita perintahnya juga wahfidz kata Allah itu, rendahkanlah kita ketika kita
datang kepada orang tua. Biarpun juga tanpa orang tua mungkin kita tidak akan hadir di dunia ini. Monggo kita paham lah. Iya. Jadi diingetin ya ini sama Allah ini ya. Masya Allah. Iya. Orang tua saya sudah tidak ada, Ustazah. Ya, tinggal berdoa aja dok, mudah-mudahan sampai doa kita untuk beliau-beliau. Amin. Maaf Ustazah mau nanya Ustazah. Monggo Bunda. Jadi misalnya Bunda, kita waktu tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, ataupun yang lain misalnya sedekah. Boleh ya Bunda, boleh Ustazah ya kita niatkan juga ini untuk orang tua kita yang sudah nggak ada, Ustazah. Dalam hal sedekah sama apa tadi? Baca Al-Quran. Oh, ya. Dokter Dia, jawabannya ada di dalam Muslim, Dokter Dia. Iya. Saya buka Muslim tentang berbuat baik kepada orang tua. Sedekah atas nama ibu bapak di halaman 208, nomor hadisnya 1612. 1612 dok sama 1613. 1612. Gini aja. Bentar. Ini 1612 ya? Ya. Monggo, Bunda mau baca atau Dokter Dia? Tak bacain ya, Mbak Eka ya. Iya, Bun. Iya. Ya, sedekah atas nama ibu bapak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha katanya. Seorang itu laki-laki, jadi anhu. Radhiyallahu anhu katanya. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal. Beliau meninggalkan harta, tetapi tidak memberi wasiat mengenai harta peninggalan beliau itu. Dapatkah harta itu menghapus dosa-dosa beliau jikalau ku sedekahkan atas namanya? Jawab Nabi, ya dapat. Oke, terus yang berikutnya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya, ibuku mendadak meninggalnya. Aku menduga kalaulah dia masih dapat bicara, masih hidup, tentu dia akan bersedekah. Dapatkah dia pahala sedekah jikalau aku bersedekah atas namanya? Jawab Nabi, dapat. Oh, dapat ya. Jadi sedekah apapun ini ya. Pak, jangan dulu sebentar, Dok. Belum. Kan di sini nomor hadis 1612, ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal. Beliau meninggalkan hartanya. Berarti sebenarnya harta tersebut itu kan jadi pusaka ya. Oke. Ya kan? Harta pusaka. Ya. Nah, ketika sudah menjadi harta pusaka, ternyata si anaknya itu punya inisiatif. Nah, dia tidak meninggalkan wasiat orang tuanya itu mengenai harta peninggalannya itu. Kemudian, dapatkah harta itu menghapus dosa-dosa beliau, dosa-dosa ayahnya atau orang tuanya, jikalau kusedekahkan atas namanya? Jadi harta itu adalah harta peninggalan orang tua, kemudian disedekahkan atas nama orang tua, maka bagaimana akan menghapus dosa? Ya, menghapus dosa. Dan kemudian apakah itu akan menjadi pahala juga bagi orang yang seperti untuk anaknya tadi? Insya Allah. Di dalam hadis lain,
semua yang terlibat dalam kebaikan adalah mendapatkan pahala. Nah, di sini ini yang berkaitan dengan masalah materi. Oh. Yang kedua, selanjutnya, nah, laki-laki itu bertanya, ibuku mendadak meninggal katanya. Aku menduga kalaulah ia masih hidup dapat berbicara, tentu dia akan bersedekah. Dapatkah dia pahala sedekah jikalau aku bersedekah atas namanya? Di sini tidak disebutkan bahwa hartanya itu milik si bundanya, tapi boleh jadi di sini milik anaknya sendiri, kemudian dia itu mau bersodakoh, ya Allah saya ini punya uang 100.000, mohon ya Allah pahalanya dikasihkan kepada orang tuanya. Maka dijawab oleh Rasulullah, dapat, katanya, dapat pahala, maksudnya ya orang tuanya mendapatkan pahala, otomatis ampunan. Kemudian kita yang anaknya ini mendapatkan pahala juga yang sama besar dengan pahala orang tuanya. Kita mendapatkan 100% karena mengatasnamakan orang tua. Orang tua pun mendapatkan 100% dari hartanya itu. Kalau masalah bacaan-bacaan, saya belum menemukan dalilnya. Seperti saya membaca Al-Ikhlas, ya Allah saya akan membaca Qul huwallahu ahad Allahu sampai tamat, mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada orang tua saya. Saya belum mendapatkan dalilnya tentang itu. Kalau sedekah masalah materi, sini dalilnya. Kalau masalah bacaan-bacaan, saya belum mendapat. Paham? Matur nuwun Ustazah pencerahannya. Bagaimana Dokter Dia? Iya. Karena sekarang ini marak Dok, mohon maaf Dok. Iya. Membacakan sesuatu ayat, di atas namakan pahalanya mohon disampaikan. Nah, dalilnya itu saya mengambil dari mana gitu. Saya nyari-nyari belum ketemu. Kalau toh bunda-bunda atau dokter sendiri yang menemukan, kasihkan saya, akan saya dakwahkan. Cuman saya jelaskan sekarang. Ketika si orang tua itu mendidik anaknya untuk mendapatkan kesolehan anaknya, si orang tua itu berusaha. Dia itu menyekolahkan anaknya, mengantar anaknya terutama di TPQ tempat pembelajaran Al-Quran ya. Nah, ketika si anaknya itu dididik di TPQ yang tadinya dia tidak bisa Al-Fatihah, jadi pinter anaknya itu karena dididik oleh gurunya atau ustadz-ustadzahnya. Nah, disekolahkan, dididik atau mendatangkan seorang tua itu guru untuk mengajarkan agama kepada anaknya. Yang tadinya anaknya tidak bisa baca sholat, baca doa-doa sholat, maka dia jadi pintar. Nah, ketika si anaknya itu bisa berdoa, bisa membaca Al-Quran, nah, yang membiayai si anak tersebut orang tuanya. Jadi walaupun tidak langsung orang tua mengajarkan cara baca Al-Quran, cara baca doa-doa sholat, tapi ketika anak sudah dewasa, kemudian dia selalu membaca Al-Fatihah, selalu ngaji gitu. Nah, hasilnya itu insya Allah kebaikan dari hasil dia belajar akan sampai kepada orang tua pahala. Memfasilitasi anak itu ya? Ya, memfasilitasi anak tersebut dengan berbagai segala sesuatunya yang diperlukan. Sampai dia mampu, sampai dia bisa. Maka ketika anaknya itu bisa, mampu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, pahalanya akan sampai kepada orang tuanya tanpa diatasnamakan orang tuanya. Jadi ada nilai kebaikan untuk orang tuanya karena terlibat untuk kesolehan si anak tersebut. Matur nuwun Ustazah. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Maka ketika kita sudah tahu masalah kajian seperti ini, kalau memang tidak diketemukan, nggak usah dilaksanakan yang belum diketemukan. Karena kalau toh dipaksakan untuk melaksanakan yang belum jelas dalilnya, khawatir
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dalam Muslim juga nanti di halaman yang lain. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintah untuk amalan tersebut, fahuwa raddun, maka dia ditolak, khawatir tertolak. Paham. Bagaimana, Dok? Oh, tidak ada perintah ya. Oke. Lanjut ya, Saudara. Ya, lanjut. Wiwin, ya, 26 ya, Win ya. Ya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ini haknya kerabat dekat. Ini maksudnya dalam hal sedekah ya, Ustazah? Ya, memuliakan kerabat-kerabat tersebut dengan menyambungkan rahim kepada mereka. Dengan memberikan, seandainya kita punya sesuatu, maka kirimkanlah kepada mereka. Apalagi saudara itu yang kategorinya mohon maaf, umpamanya miskin, fakir. Nah, maka ketika Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, maka kita berikan kepada mereka, itu haknya mereka. Ya. Jadi yang terutama adalah kerabat dekat ya, Ustazah, kalau kita mau bersedekah nih. Ya, bersedekah di Muslim juga ada, di Bulughul Maram juga ada. Jawabannya, monggo. Yang 7 golongan itu ya, Ustazah? Saya jelaskan ya, supaya ada dalilnya siapa dulu itu nanti yang nanti mendapatkan. Di Bulughul Maram, monggo Dokter Diah dibuka. Bulughul Maram itu enggak ada anunya, Saudara. Apa namanya? Saya harus scan dulu. Oh, dibaca anu ya, di foto gitu kali ya. Belum selesai semuanya saya scan soalnya. Saya foto aja. Apa perlu difoto apa ya? Atau nanti dibacain. Bulughul, kalau Dokter Diah. Ada Bulughul Maram. Ada kan kitabnya, Dok? Ada? Ada kitabnya. Ya. Itu nomornya 655, Dok. 655. Mau dokter foto dulu, monggo dikasihkan Dokter Wiwin. Atau Dokter Wiwin juga kan ada Bulughul Maram? Iya, saya cari kok belum ketemu. Monggo, Dokter Diah dibacakan aja nggak apa-apa. Nanti ini dipahami deh, insya Allah. Bentar. Sekalian saya kirim. Bentar. Saya kirim ke Ustaz aja. Nanti saya bukanya di situ. Loh, balik. Apa ini? Puter ya? Walah. Puter ya apa ini? Bacakan aja. Diklik nanti terus diputer, ada bisa kok. Hah? Diklik terus diedit. Ya, Ini diklik. Yang kliknya di galeri ya? harus di galeri ya. Bisa apa ya? Ia berkata, dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersodakohlah. Seorang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya ada mempunyai 1 dinar, sabdanya, sodakohkanlah kepada dirimu. Ia berkata, kalau saya mempunyai 1 dinar lagi, sabdanya, sodakohkanlah kepada anak-anakmu. Ia bertanya, kalau saya mempunyai 1 dinar lagi, sodakohkanlah kepada istrimu.
Terus kalau saya mempunyai 1 dinar lagi, sodakohkanlah kepada bujangmu. Ia bertanya, kalau saya mempunyai 1 dinar lagi, engkau lebih tahu menggunakannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Hehehe. Paham. Iya, 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 iya. Perwiwin bagaimana? Iya, jadi sama pertama tuh keluarga paling dekat ya, anak, istri, bahkan pembantu ya, Ustazah ya, bujang ya. Iya. Hmm. Jadi yang di rumah dulu yang diperhatikan ya, Ustazah. Dirimu sendiri juga. Dalam arti gini, ketika mohon maaf, kita itu kan kadang-kadang kalau bepergian ataupun tidak bepergian pun, namanya manusia hidup kan ada lapar. Jika lapar, mohon maaf, apa yang kita makan itu sedekah bagi kita sendiri. Atau kita lagi di luar, lagi dinas, lagi apa, aduh saya lapar, kemudian kita ke warung mengeluarkan uang dari dompet kita, itu termasuk sedekah untuk kita. Jadi ada pahalanya bagi kita itu, bagi catatan orang yang beriman itu begitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, aktivitas apapun, berbentuk materi ataupun apa saja, nah itu jadi sedekah untuk orang-orang yang beriman. Ini ya jawabannya. Baik. Kemudian di tadi wala tubazir di dalam Al-Isra lagi ayat 26-nya wala tubazir tabziro, dan janganlah kamu memubazirkan ya harta-harta, memboros-boroskan, menghambur-hamburkan secara boros. Artinya ketika kita memiliki sesuatu yang sudah punya, masih ingin yang kedua, masih ingin yang ketiga, bahkan dan lain-lain. Cobalah kita berpikir di situ, karena kita sudah tahu ilmunya seperti ini, ya saya sudah punya deh. Nah, kalau toh umpamanya yang sudah kita miliki itu masih layak dipakai, maka berikanlah kepada orang yang memerlukannya. Atau alangkah lebih baiknya seandainya kita punya uang, ya dikasihkan uang yang akan kita belanjakan kepada hal yang baru itu untuk keluarga kita, yang di sini akan disebutannya wal miskina wabna sabil, orang-orang yang miskin dari saudara kita. Kemudian ibnu sabil, orang yang lagi dalam perjalanan. Artinya ketika mereka bertamu kepada kita ada rezeki, maka ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa nyamoni mereka. Kalau dulu ibnu sabil itu orang-orang yang dalam perjalanan, karena di daerah Arab itu kan gurun pasir dan belum ada ATM barangkali mungkin, walaupun sekarang pun kalau orang yang memang tidak punya ATM ya nggak bisa juga diandalkan. Maka dari itu berhak mereka menerima sodakoh dari orang-orang yang beriman. Monggo, bagaimana? Sudah paham belum? Diri kita sendiri dulu ya berarti ya. Ya, jangan mengelelerkan diri kita. Jangan sampai loh ini ya, tentunya yang primer dong. Kalau yang sekundernya itu kan Iya. Oke. Lanjut ya satu ya. Ini kok mau ini. Oke. Mbak Susi lagi nyuwun tulung. Nomor 27 ya? 27 atau 26? 27. 27 ya, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. monggo Bu terangkan. Jadi kalau ini pemboros ini apa ya? Mungkin ada ukurannya, Ustazah. Kalau mau ukurannya silahkan dibuka di dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan ya. Ayat berapa Ustazah?
ayatnya 68. Ini Mbak. Sebentar. Ayatnya walazina iza anfaqu Ini Beda ya? Tidak ada hubungannya kayaknya Ustazah. bukan di sini dan orang-orangnya apabila membelanjakan harta mereka, suratnya surat ke-68 ya? Surat. Ya, Dok. oh, surat Al-Furqan. Ya, suratnya surat keberapa Al-Furqan itu? Al-Furqan 25. Oh, Salah ya? Ya, sebentar. Suratnya ke-25. Saya lihat langsung ke mushafnya. Ya. Ayatnya 67 coba ya. Ayatnya 67. Iya, ayat 67. Oh ya ini Apa belum? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sifat berikutnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam berinfak. Dan di antara sifat hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dengan menghambur-hamburkannya. Karena perilaku seperti inilah yang dikehendaki setan, dan tidak pula kikir yang menyebabkan dibenci oleh masyarakat. Mereka berinfak di antara keduanya secara wajar. Inilah agama yang pertengahan, moderat, seimbang antara kepentingan. Oh, tafsirnya ya, kita ya. Ya itu. Tadi kan yang ditanyakan kodarnya atau ukurannya bagaimana. Tengah-tengah. Jadi ketika seseorang punya uang 1 juta, pokoknya saya mau berinfak seluruhnya. Berarti itu namanya berlebih-lebihan. Maka dari itu Islam itu tidak mengajarkan ketika dia mengeluarkan zakat, tidak semuanya. Maka ketika sudah sampai nisabnya itu kan nisabnya zakat itu dikurskan ke emas. Seandainya dia sudah punya uang kertas, dibelikan kepada emas yang jumlahnya gramnya itu yang emas murni, yang emas 24 karat itu 80. Di dalam tafsir, di dalam hadis itu 200 dirham kalau nggak salah. Ya, ukuran 200 dirham itu kalau diteruskan ke emas yang ada di kita ini, ya tergantung harganya nantinya. 80 gram. Ada yang mengatakan 85 gram, ada yang 80 gram di dalam tafsir, di dalam fikih begitu. Nah, ketika kita punya uang, mampu untuk membeli emas sebanyak 80 gram pada hari ini umpamanya. Nah, tapi si uang itu kan masih dalam berbentuk tabungan. Tapi seandainya kita membeli pada hari ini 80 gram atau 85 gram, kita mampu. Berarti kita sudah kena kewajiban. Cuman nanti harus 1 tahun. Umpamanya bulan ini adalah bulan Syawal, nanti 1 tahun di bulan Syawal depan, ternyata uang kita ini masih utuh. Sebanyak 80 gram emas kalau dibelanjakan ke emas. Atau bahkan lebih, maka wajib. Tidak boleh tidak. Yang wajibnya berapa? Cuman 1/40 itu 2,5 gram. Dari 85 gram itu cuma 2,5 gram emas. Itu wajib. Terus ada. Kalau misalnya ini, kan ada yang orang kaya, Warren Buffett gitu misalnya. Dia itu terkenal karena dia menginfakkan hartanya 90% hartanya diinfakkan ya wis oke. Seperti itu apa enggak? Berarti enggak nurut ini ya? Ya, ini perintahnya seperti ini. Ada unsur apa? Kalau toh memang mohon maaf ya, tidak menutup kemungkinan seandainya betul-betul dia itu penuh keyakinannya 100% kepada Allah dan tidak takut miskin,
udah pokoknya saya niat. Nah, dengan tidak menyebut-nyebut ya, saya ini punya uang 1 juta, saya bagikan kepada semuanya. Orang datang, ada apa sih Ramesan? Iya, saya punya uang 1 juta, dibagikan kepada semuanya. Nah, enggak begitu gitu. Ya memang umpamanya dia betul-betul punya uang hanya 1 juta, kemudian besok ya, dapat lagi. Makanya uang hari ini yang 1 juta akan saya infakkan semuanya. Tapi itu transaksinya dengan Allah, kemudian dia memberikannya kepada orang lain. Bahkan banyak orang yang tidak tahu bahwa dia itu ahli infak. Sampai seperti itu. Insya Allah kalau memang dia penuh keyakinan. Karena dia punya pikirannya gini, hari ini 1 juta, besok juga insya Allah saya akan dapat lagi. Dia penuh keyakinan kepada Allah. Insya Allah tidak jadi masalah. Kalau memang betul-betul sebagaimana gini, di zaman Rasulullah itu kan seorang sahabat Rasulullah itu Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Abu Bakar itu menginfakkan harta keseluruhannya. Terus kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, terus bekal untuk Anda apa? Allah dan Rasulnya. Jawabannya cuma itu. Allah dan Rasulnya katanya. Saking yakinnya bahwa yang mengatur itu adalah Allah. Bahkan betul-betul beliau itu kan tidak sengsara dengan adanya mengeluarkan infak keseluruhannya. Terus Umar bin Khattab hanya separuhnya. Begitu bertanya kepada Abu Bakar, berapa yang dikeluarkan Abu Bakar seluruhnya? Akhirnya Umar bin Khattab itu, saya tidak mampu melaksanakan seperti Abu Bakar. Seperti itu, Dok. Jadi silakan aja boleh di dalam pelaksanaan seperti itu. Bukan dalam arti kita menentang ayat ini, bukan. Tapi itu tergantung keyakinan dan keimanannya. Yang jadi pertanyaan, apakah maka ini standar bagi kita. Jangan terlalu dihabiskan, jangan pula terlalu gitu kan. Punya uang 1 juta yang diinfakkan hanya 5.000 gitu. Kan seolah-olah gitu. Paham? Iya. Jadi kalau mau niru Abu Bakar ya enggak apa-apa, pokoknya yakin ya. Yakin, terus ya kalau misalnya terus jadi miskin ya enggak boleh tersulo, enggak boleh mengeluh begitu ya. Jangan Rasulullah, jangan nyesel. Kalau udah kata-kata nyesel saya ini kok kenapa? Ya, makanya baca Al-Qur'an, surat Al-Furqan ayat 67 ini gitu. Tinggal gitu aja. Kalau nyesel. Nyesel itu manusiawi, kadang-kadang seperti itu. Apakah pahalanya itu gugur? Tidak. Dengan adanya penyesalan itu tidak. Jadi seorang yang beriman itu ada godaan, misal saya inilah seperti ini. Insya Allah tetap pahalanya ada, tapi tolong deh sebelum jangan sampai terjadi 2 kali ada penyesalan. Perhitungkan. Ya ini kita ngikuti 67. Iya. Lanjut ya, Satya. Ini itu sih ya 28 ya berarti ya. Ya, 28. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Ini misalnya ketika tadi bersedekah infak itu, terus misalnya orang lain tidak mau begitu ya, terus malah diolok-olok gitu kali ya. Bukan maka begitu. Katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut gitu dah, apa bukan gimana? Mereka yang saudara-saudara kita itu kan. Saudara-saudara tersebut, nah seumpamanya kita mau bersedekah kepada mereka dalam artian gini, maaf ya saya mampunya seperti ini, ya dengan ya. Terus ya jadi mohon maaf, di dalam Islam itu etika yang memberi dan yang diberi itu ada dua-duanya. Bagi yang memberi dia harus yakin, memang lewat
lewat saudaranya ini, tapi ternyata dia saudaranya itu kaya umpamanya, tapi yang dikasihkan kepada saya kok cuma 100.000 umpamanya gitu. Yang si saudaranya itu nggak usah marah-marah gitu kan, dengan dikasihnya 100.000 itu. Kaya kok tapi ngasih kepada saya sebenarnya nggak boleh gitu. Alhamdulillah, kan didoakan gitu kan, apapun yang diberikan oleh saudara kita kepada kita, kita doakan. Nah, dengan adanya itu berarti kita bersyukur kepada Allah. Memang yang menggerakkan hati seseorang itu untuk bersedekah kan Allah juga. Berarti itu hakikatnya Allah yang memberi kepada dia segitu ukurannya. Jangan langsung kita yang diberi ini punya anggapan segini kok, nggak boleh gitu. Kita tetap berdoa. Berarti ya Allah, alhamdulillah rezeki aku kan udah diatur oleh Engkau, berarti lewat dia seperti ini. Harusnya begitu gitu yang ngerti. Jadi mohon maaf, dua belah pihak itu ada etikanya di dalam Islam. Terus yang memberi pun ya ini kan disebutkan di sini. Udah biar dokter baca. Iya. Walah, iya. Oke, paham. Lanjut guys, ada ya. Ya, monggo. Win. Terus selesai. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, selalu mengulurkannya atau sangat mengurah. Nanti kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Ini masih berhubungan sama yang kikir sama yang boros tadi ya Ustazah? Iya, ada kaitannya itu. Jadi jangan terbelenggu itu pelit sekali. Enggak, ya kaya tapi sekampung itu ngomongin. Enggak pernah ini nih. Jangan sampai kita tercela gitu. Tapi ketika kita punya, jangan terus gitu kan? Jangan sampai, terutama ya itu, mohon maaf, jangan sampai kalau toh kita mau mengeluarkan semuanya silakan, tapi jangan usahakanlah ditutup dari pandangan orang gitu. Kita apa namanya mengeluarkan infak sebanyak-banyaknya, nanti kan orang-orang itu ada celaan juga, jangan sampai jadi fitnah gitu. Itu gini. Mungkinlah dia sodakonya itu karena dia itu orangnya kaya, dilihat orang, mungkin jangan-jangan dia itu ada unsur ingin dipuji orang, jadi difitnah akhirnya kita. Padahal kita kan tidak ada niat untuk diminta dipuji, tapi tetap kita niatnya untuk karena Allah. Maka dari itu usahakan disembunyikan. Makanya ketika memberi itu kan kalau umpamanya di depan orang kan diamplopin, nggak tahu gitu kan berapa isinya gitu kan, itu insya Allah. Kalau toh dilihat orang memberi nggak masalah gitu kan. Masalahnya apa? Barang siapa yang memberikan sesuatu sembunyi ataupun dilihat kan boleh-boleh saja, yang penting niatnya dia betul-betul karena Allah gitu kan. Lah insya Allah paham ya. Satu lagi Win sekalian. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia mengetahui, maha melihat, pahamnya. Jadi rezeki itu sudah ditentukan ya oleh Allah ya Ustazah. Jadi katanya rezeki tidak akan tertukar gitu ya. Ya, ini dalilnya di Al-Hasr ayat 30. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu yabsutu rizqo, pangan rezekinya lima yasha kepada yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah memberikan batasan kepada yang Allah kehendaki. Maka dari itu di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Itu ujian bagi kita. Kalau yang kaya terus, mungkin orang yang kaya sudah tidak memerlukan berbentuk uang, karena sudah punya, untuk apa gitu kan. Nah, maka dari itu diadakan orang miskin supaya orang kaya itu punya ladang untuk beramal. Maka orang miskin pun bisa menerima sedekah dari orang kaya, bisa menikmati rezeki itu. Nah, di sini innahu, sesungguhnya dia Allah, karena biibadihi adalah terhadap hambanya, khabirun, maha meneliti, basirun, maha melihat. Siapa di antaranya hamba yang aku beri rezeki, apakah dia pelit ataupun dermawan? Dan siapakah di antaranya orang yang miskin ini, apakah dia ini meminta-minta atau dia merasa cukup atas pemberian dari Allah? Tetap oleh Allah itu pasti dikasih rezeki. Dan orang yang beriman itu
sudah pasti insya Allah walaupun dia itu dalam hal materi itu kurang, tapi karena dia didampingi oleh ilmu, tidak akan menjadi seorang yang peminta-minta. Cuman respect bagi orang yang kaya itu betul-betul, oh dia itu kok penghasilannya tidak punya ini, tidak punya itunya, yaitu berarti ladang amal bagi orang yang kaya. Orang yang kaya yang mana? Ya tentunya orang kaya yang beriman, yang paham tentang ilmu sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dermawan. Amin. Dokter Diah bagaimana? Siap, paham. Oke. Dua lagi nggih, Satah nggih? Monggo. Ya, Mbak Susi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Paham. Ini Ustazah, apa hubungannya dengan zamannya jahiliyah itu yang anak perempuan atau anak-anaknya itu dibunuh gitu ya? Kalau korelasi dengan orang jahiliyah, bahwa orang jahiliyah itu ketika dia punya anak perempuan terutama. Kalau di sini kalimatnya wala taqtulu auladakum. Aulad itu di sini penekanannya kepada anak-anak laki-laki kalau dilihat dari segi grammar. Tapi begitu kita di sini mengatakan aulad itu adalah anak disebutkan laki-laki, berarti di sini plus perempuannya. Jadi semua anak laki-laki dan perempuan jangan kamu bunuh disebabkan kamu takut miskin. Nah, kalau di zaman jahiliyah itu bukan masalah takut miskinnya, tapi mereka itu merasa malu ketika punya anak perempuan, maka sehingga anak perempuannya itu hidup-hidup pun dikubur gitu tanpa dosa. Alasannya mereka merasa hina kalau anak perempuan itu kan istilahnya tidak punya daya ketika dia udah dewasa, tidak bisa dijadikan untuk pengembala kambing, tidak bisa untuk dijadikan mengambil air. Tapi kalau anak laki-laki itu serba kuat gitu, disuruh mengembalakan kambing, disuruh membantu orang tuanya. Kalau si perempuan itu lemah, makanya ketika di zaman jahiliyah seorang ibu melahirkan seorang perempuan, langsung bapaknya itu atau ibunya sendiri itu mukanya itu kemerah-merahan saking malunya gitu. Nah, akhirnya mereka itu berinisiatif mengubur si anak yang masih hidup tadi, terutama di zaman jahiliyah itu penekannya ke anak perempuan. Anak laki-lakinya dihidupkan. Kalau di sini ini untuk umum, untuk semuanya aja. Janganlah kamu membunuh anak kamu disebabkan kamu takut miskin. Kalau ini berkaitannya dengan rezeki, korelasi dengan ayat-ayat yang di atas tadi. Karena mohon maaf, kan diaborsi, kan ada seperti itu. Karena kenapa? Takut pendidikannya, takut pengurusannya, yaitu karena masalahnya apa? Kurang yakin, kurang percaya, kurang beriman kepada Allah. Sehingga dengan adanya padahal kan di Islam itu untuk memiliki anak yang banyak itu malah dianjurkan. Jawabannya nahnu narzuqukum, kamulah yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak itu, wa iyyakum, dan kepada orang tuanya juga, kepada kamu juga, aku, kata Allah. Maka janganlah kamu membunuh anak-anak kamu disebabkan kamu takut miskin, karena sesungguhnya membunuh kepada mereka itu merupakan dosa yang besar. Nah, dengan cara aborsi, maka ditahan dengan masalah KB. Nah, maka ada yang mengharamkan masalah KB itu kenapa? Ya ini sebabnya dia beralasannya ya takut nggak cukup rezeki saya. Kiranya yang memberikan rezeki kepada anaknya itu orang tuanya, padahal Allah. Di sini kembalinya kepada keyakinan. Anak yang kurang yakin dan keilmuannya barangkali rendah di dalam agama, akhirnya dia memasuki hal-hal yang seperti itu. Dan KB ini bukan program Islam. Titik. Monggo Dokter Diah bagaimana? Monggo Bunda Susi bagaimana?
Ya nanti kalau dibahas panjang ini karena mungkin ada definisi ini ya Ustazah apakah ya, dikatakan bayi membunuh bayi itu usia berapa dan seterusnya ada definisinya ya. Soalnya gini kan, itu nanti dikaitkannya dengan hadis. Di dalam hadis itu, kalau mau dibahas sekarang sedikit nggak apa-apa, biar paham. Dokter dia dibuka Muslim ya, Dok? Yes. Oke. Di jilid 4, Dok. Bab tentang takdir, Dok. Halaman 239. Nomornya Nomor hadisnya 2272. Saya akan terangkan di sini sedikit. 2272. 272. Nih. Monggo Mbak Susi. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mutlak benar menceritakan kepada kami sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari kemudian dia menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari kemudian menjadi mudghah segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh jiwa kepadanya. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan, yaitu mengenai rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Maka demi udah saya perlukan itu ini fase-fasenya ini sampai menjadi embrionya ini. Di fase pertama 40 hari segumpal darah. Kemudian fase yang kedua 40 hari berarti 80 hari ya. Ini benar mutlaknya Rasulullah ini berkata karena ini merupakan wahyu dari Allah dan yang menciptakan embrio yang ada di dalam perut itu adalah Allah sendiri. Ya, di bagian medis itu kan mohon maaf setelah kejadian itu diteliti baru insya Allah sama sesuai dengan apa yang itu pun kalau umpamanya absah. Nah, tapi kalau umpamanya tidak berarti yang kita harus kembali ke dalam hadis ini. Kemudian di 40 hari yang fase ketiga maka di situ diutus malaikat meniupkan ruhnya. Nah, berarti kalau dia sudah ada ruhnya untuk diaborsi, nggak boleh. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ketika fase pertama 40 hari atau fase kedua, di situ katanya belum ada nyawa. Itu pun pendapat, mohon maaf. Jadi ada yang membolehkan, nggak masalah katanya digugurkan, karena ruhnya belum ada. Tapi di fase ketiga yang 40 tadi, berarti 120 hari itu pun pendapat wallahu a'lam. Masalah dosa dan tidaknya ya berarti dia ada apa gitu niat untuk menggugurkan anak tersebut, khawatirnya terancam oleh ayat Al-Isra tadi di ayat 31. Khawatirnya itu. Monggo bagaimana? Bunda? Kita mantepnya ngikut yang mana ya? Ini pasti ada khilaf ulama ya. Iya. Balikan aja ke Al-Quran sama Sunnah. Kalau masalah nantinya pendapat, yang pendapat itu disebabkan ya oleh keilmuan, oleh background. Maka dari itu kan, monggo Dok, terserah. Iya. Ya, maaf Ustazah, ini kok apa nih di hadis ya ini ya. Hadis itu di sini
ini ditetapkan yaitu mengenai rezekinya, ajalnya, kemudian amalnya dan celaka atau bahagia. Nah, ini amalnya ini. Ustaz, amalnya ini kan sebenarnya kan sesuatu yang dilakukan atau usaha manusia tersebut ya. Tapi di sini kok ada kata-kata ditetapkan amalnya, bagaimana Ustaz? Di dalam surat Al-Hadid jelas sekali, kalau nggak salah saya menyebutkannya di Al-Quran, bahwa sesungguhnya Allah lah yang menetapkan amalannya juga. Amalannya seorang Waduh. Wahai Rasulullah, di dalam hadisnya pun jelas, wahai Rasulullah, apakah seseorang itu amalannya itu hal yang baru atau yang sudah ditetapkan oleh Rasul, sebab kan sudah ditetapkan katanya. Kalau nggak salah dilanjutkan ininya. Al-Hadid. Al-Hadid ada di hadisnya itu sahabat bertanya, apakah dia beramalnya itu hal yang baru, maksudnya hasil daripada usaha manusia, atau sudah ditetapkan? Maka Rasulullah menjawab, bahkan sudah ditetapkan. Lah. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita ini takdir nggak? Gitu masalahnya. Apa Ustazah? Yang jadi pertanyaan, apakah kita mengetahui takdir kita sendiri enggak? Ya, ya. Nah, karena kita tidak tahu takdir dan kita ini punya keinginan, ingin surga atau neraka. Nah, maka berusahalah kita. Nah, kalau beramal itu ini jelas amalannya di nomor 2274. Karena kita tidak tahu takdir. Silahkan 2274. Nanti hadis yang masalah sahabat bertanya apakah itu amalan manusia itu di Al-Hadid ya, Al-Hadid. Tapi Al-Hadid itu Quran. Ya Quran di surat Al-Hadid. Ini saya buka. Surat ke berapa ya? 81 atau berapa? Al-Hadid. Silakan di daftar isi dicari. Nah, ini 57 ternyata. Al-Hadid itu. Al-Hadid ya. Surat ke-57 ayat. Ayatnya kan Allah sudah menetapkan. Kalau enggak nanti ini mungkin PR buat saya, setelah ini saya lihat nanti di-share ke dokter. Iya. Ini lanjut yang 2274 dulu. Ya. Ini aja hadis ini dulu. Iya, hadis yang ini 2274 ya. Iya. Ini Mbak Susi. Dari Ali radhiyallahu anhu berkatanya, pada suatu hari kami mengantarkan jenazah ke kuburan Baqi al-Gharqad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami, lalu beliau duduk. Maka kami pun duduk pula dikelilingi beliau. Beliau memegang sepotong ranting, menunduk dan menggaris-garis pasir dengan ranting itu. Kemudian beliau bersabda, tidak seorang jua pun di antara kamu melainkan di tempatnya telah ditentukan Allah Ta'ala di surga atau di neraka. Telah ditetapkan Allah apakah dia celaka atau bahagia. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu apakah tidak lebih baik kita diam saja, menunggu suratan takdir nasib kita tanpa beramal? Jawab beliau, orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang yang bahagia adalah karena dia beramal dengan amalan orang yang bahagia. Dan orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang celaka adalah karena dia beramal dengan amalan orang celaka. Karena itu, beramallah
Semua sarana telah disiapkan. Adapun orang-orang bahagia, mereka dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang-orang bahagia. Dan orang-orang celaka, mereka dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang celaka. Kemudian beliau membaca ayat, adapun orang-orang yang suka memberi dan bertakwa, memberi dan bertakwa, maka kami siapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami siapkan baginya jalan yang sukar. Ya, Ustazah, ini kan berarti ditetapkannya itu seperti dia Allah itu memberikan peta jalan ya. Peta jalan kepada manusia. Ya, terbaikan sesuai yang ditetapkan, kebaikan atau keburukan. Maka dari kan Rasulullah tadi bersabda bahwa sudah ditetapkan oleh Allah bahagia dan celakanya. Yang dimaksud dengan bahagia dan celakanya ini adalah endingnya setelah kita meninggal. Kalau masalah dunia ini, siapapun pasti akan diuji oleh Allah. Masalah ketidakenakannya itu. Ujian itu pasti datang karena dunia ini tempatnya diuji. Antaranya itu juga, tapi ini hanya ujian semu. Dunia ini semu dan hanya ujian semu. Yang hakikat adalah nanti apakah dia ini ke neraka ataupun ke sorga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli sorga. Amin. Artinya kita masih ada kesempatan merayu Allah untuk merubah. Itukah? Ini merupakan bocoran dari Allah kalau ingin tahu. Makanya ukur. Satu, kita sudah mendapatkan hidayah berada di atas Islam dan iman. Yang kedua, kita ditunjukkan oleh Allah untuk bisa mentadaburi Al-Quran sama Sunnah. Jadi akhirnya kita paham. Kita tahu kita dikasih kesempatan karena kita mentadaburi. Kalau kita tidak mentadaburi, boleh jadi kita tidak paham tentang ini. Nah, ini merupakan bocoran dari Allah dalam surat Al-Lail ini. Nah, maka beramallah. Kenapa disuruh beramal? Karena kita nggak tahu takdir. Apakah seseorang itu mau ke neraka atau ke sorga? Maka ini bocoran dari Allah lewat Rasulnya. Nah, kemudian beliau membaca ayatin, adapun orang-orang yang suka memberi dan bertakwa, maka kami siapkan baginya jalan yang mudah untuk menuju sorga maksudnya. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai dermawan. Salahnya gini, kita apapun yang kita simpan, apapun yang kita kumpul-kumpulan, kalau kita meninggal, itu kan kita transaksi dengan Allah, berarti kita tidak mendapatkan pahala dari suatu materi yang kita simpan. Tapi ketika kita sodako, justru itulah yang disodakokan itu yang akan menyenangkan kita. Paham ya Ibu? Kedua, takwa. Takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Kita akan dari mana masalah menjalankan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Dok, bagaimana ini? Waktunya sudah habis, panjang padahal ini belum selesai saya menjelaskan. Ya, di stop next saja sudah. Insya Allah saya sampaikan di dalam Al-Quran surat Sofat ya, yang berkaitan dengan bahwa amalan sudah Allah tentukan. Okay. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kajian ini keimanan kita bertambah, ketakwaan kita pun bertambah, dan kita terhindar oleh Allah dari azabnya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah semua menjadi ahli surga yang ketika masuknya hisab dan siksa. Bihaza astagfirullah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun. Ustazah. Matur nuwun, Ustazah. Ya. Oke. Oke. Ternyata Terima banyak kasih, yang nggak Kak. tahu ya. teman-teman. Hah? Ternyata banyak yang nggak tahu. Mm-mm. Stop dulu nggih.